Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita ya, di LQ dan Santri Menjawab Channel sahabat. Semoga sahabat santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dimudahkan rezeki, bertambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta dijaga oleh Allah dari kaum-kaum yang mengadakan untuk pengkafiran dan pemurtadan sahabat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kami akan menampilkannya satu buah video sekaligus akan mereaksi, yaitu perdebatan antara murtadin sahabat ya. Ini sebenarnya bukan murtadin sahabat, tetapi pastor begitu dengan mu'allaf sahabat. Singkat cerita, perdebatan ini adalah tentang konsep ketuhanan, yaitu konsep penyelamatan yang mereka imani sahabat ya. Yang maksud di sini adalah orang Kristen imani, yaitu Yesus datang dan Yesus disalib itu untuk penebusan dosa untuk mereka sahabat, bagi yang percaya begitu. Kemudian kita akan memberikan reaksi sahabat ya dalam video ini, sekaligus mencoba untuk memberikan pandangan dalam konsep ketuhanan penyelamatan bagi orang Kristen ini sahabat ya, yang mereka imani, dan apa yang akan terjadi jikalau konsep ketuhanan mereka itu diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari sahabat. Baiklah sahabat santri, tidak perlu berpanjang lebar lagi, marilah kita simak bersama-sama video perdebatan sengit ini sahabat. Silahkan. Lois, selamat malam. Selamat malam. Malam. Saya mau bertanya ke Ibu Nurul ya. Oh iya. Silakan. Pertanyaannya apa? Iya. Ibu Nurul, ini kan murtadin ya. Iya. Ya. Kira-kira sesuatu hal yang ya? Mas Lois, Gimana Pak? pertanyaannya Iya, Pak. Seharusnya lebih diarahkan ke saya, karena ini murtadin, konsep malam ini murtadin bertanya, Alkitab jawab. Pertanyaannya seharusnya lebih diarahkan ke saya. Oh iya. Gini Pak Manubulu. Silakan. Itu Yesus itu kan menebus dosa. Berarti kematiannya itu menebus dosa ya, Pak Manubulu ya. Betul. Lantas bagaimanakah nasib orang-orang yang berdosa, dia mati sebelum Yesus disalib? Itu nasibnya gimana? Diampuni nggak dosanya? Ya, orang yang percaya kepada Allahnya Israel diampuni. Oh, Karena orang yang percaya hanya Allahnya kepada Israel. Allahnya Israel diampuni. Lalu Yesus ini apanya Israel ini, Pak? Ya, Allahnya Israel. Oh, Yesus itu Allahnya Israel. Kira-kira Israel sendiri pernah ketemu Yesus nggak ya, Pak? Loh, gimana sih? Tuhan Yesus turun ke Israel. Iya, maksudnya kan Yesus adalah Allah Israel gitu. Gini. Ini saya mau tanya ini, Mas Lois ini. Kira-kira Mas Lois merasa nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Baiklah sahabat santri, kita sudah simak bersama-sama video cuplikan perdebatan ini sahabat ya. Seorang pendeta atau pastor sahabat ya, yang saya sebenarnya tidak tahu apa perbedaan antara pendeta dan pastor sahabat, saya tidak tahu, dengan seseorang yang bernama Lois sahabat. Dan si Lois ini bertanya kepada pendeta ini sahabat ya. Dia bertanya, apakah seseorang yang dulu-dulunya sebelum Yesus diturunkan begitu sahabat, bagaimana tentang dosa mereka, apakah juga ditebus oleh Yesus begitu sahabat. Kemudian pastor itu dijawab, iya, jikalau bangsa Israel pada saat itu percaya kepada Allahnya Israel begitu sahabat ya. Kemudian si Lois ini bertanya lagi sahabat ya, apakah bangsa Israel yang dulu-dulunya sebelum turunnya Yesus di dalam bangsa Israel, apakah sudah kenal dengan Yesus begitu sahabat. Kemudian pendeta ini malah menyeliwurkan dari pertanyaan sahabatnya, dan kemudian memberikan pertanyaan berbalik kepada si Lois sahabat. Dengan begini sangat jelas sekali sahabat santri ya, Bapak pendeta ini juga kebingungan apakah jikalau dia menjawab iya,
Yesus orang Israel yang dulunya sudah kenal Yesus begitu sahabat ya, ini akan bertolak belakang sahabat dengan kelahirannya Yesus sendiri. Padahal Yesus sendiri sahabat dilahirkan oleh Bunda Maria atau Siti Maryam sahabat ya 6 tahun sebelum Masehi sahabat. Bagaimana bisa seseorang sebelum kelahiran Yesus datang sahabat ya di Israel begitu, bagaimana bisa mereka sudah mengenal kepada Yesus sendiri sahabat? Padahal sudah jelas Siti Maryam atau Bunda Maria menurut agama Kristen sahabat ya, ini jelas-jelas beliau difitnah oleh kaum Yahudi sahabat sebagai penzina begitu, karena Bunda Maria tidak memiliki suami sahabat, dan Yesus sendiri tidak memiliki ayah begitu sahabat. Ini mengindikasikan bahwa pada saat itu bangsa Israel, orang Yahudi sendiri sahabat ya, sebelum kelahiran Yesus atau sesudah Yesus, sebelum Yesus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sahabat, mereka tidak kenal sama Yesus sahabat. Yang mereka tahu adalah Allah, Allahnya Ibrahim, Allahnya Musa sahabat, yaitu satu, Tuhan yang Maha Satu sahabat. Baiklah sahabat santri, mari kita simak kembali video perdebatan selanjutnya sahabat, silahkan. Iya, maksudnya kan Yesus adalah Allah Israel gitu. Gini, saya mau tanya ini Mas Lois ini, kira-kira Mas Lois merasa nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Loh, kok Bapak jadi balik nanya? Katanya saya suruh nanya Bapak tadi. Kita berdiskusi kan, Anda bertanya. Tapi saya belum dijawab Pak pertanyaannya. Ya, ini Mas Lois Islam apa Kristen? Islam dong. Oh ya, makanya kita diskusi ya. Saya juga harus bertanya kepada Anda. Jadi jangan cuma Islam terus yang bertanya. Pak Manu, iya betul ya kata si Rudi Yohanes. Jangan kerja kau bertanya terus gitu ya. Saya baru ingat itu. Ya. Itu tadi Bapak tanya apa ke saya Pak Manupulu? Mohon maaf. Ya, Mas Lois mengakui nggak kalau Mas Lois ini orang berdosa? Oh iya, tidak munafik saya. Ya, oke. Kalau Pak Yusuf sendiri berdosa nggak? Oh, saya sangat berdosa. Makanya saya perlu Tuhan Yesus. Oh. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya. Dosanya di atas saya berarti. Kalau Mas Lois merasa berbuat adalah orang yang berdosa, kira-kira bisa pulang ke surga nggak? Bisa, kan saya kan orang Islam. Maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya menyebut tidak ada sesembahan kecuali Allah, masuk surga. Udah, itu aja. Orang berdosa bisa masuk surga? Berarti Allahnya Allah yang najis dong. Tuhannya berarti Tuhan yang kotor dong. Kalau kita bisa ketemu dengan Tuhan, kan kita sebagai orang berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Baiklah sahabat santri, kita sudah simak kembali cuplikan satu video ini sahabat ya. Tadi ada salah satu kalimat yang diutarakan oleh pendeta itu, yang mengatakan bahwa berarti Tuhan Islam itu adalah najis dong begitu sahabat ya. Dan inilah sahabat kesesatan mereka sahabat. Inilah ketidaktahuan dan kebodohan mereka sahabat ya. Mereka melihat tetapi mereka tidak meneliti dan tidak menelaah sahabat. Bagaimana bisa mereka mengatakan Tuhan di dalam Islam itu adalah najis sahabat? Padahal jelas-jelas Tuhan yang mereka sembah, manusia yang mereka tuhankan begitu sahabat ya, mempunyai perut sahabat, dan mempunyai dubur, dan mempunyai kemaluan sahabat ya. Otomatis di situ sahabat ada kencing sahabat, di situ air kencing ya sahabat ya. Bagaimana jikalau Tuhan itu berkencing ya sahabat ya, Tuhan itu berak begitu sahabat ya. Kan lucu sahabat ya, ya kan? Otomatis apa yang mereka sembah itu adalah seseorang yang mempunyai najis di dalam dirinya sahabat. Kemudian dengan bangganya mereka sembah-sembah sebagai penyelamat begitu sahabat ya. Kemudian mereka mengatakan dia adalah Tuhan, dia adalah anak Allah begitu sahabat ya. Jelas-jelas Tuhan itu tidak sama dengan makhluk begitu sahabat ya. Seperti tukang kayu membuat kursi begitu sahabat ya. Kemudian kursi mau menjadi tukang kayu begitu. Mana bisa sahabat. Ini ajaran sangat sesat sahabat ya. Baiklah sahabat, mari kita simak video selanjutnya, silahkan. Orang berdosa bisa masuk surga? Berarti Allahnya Allah yang najis dong. Tuhannya berarti Tuhan yang kotor dong. Kalau kita bisa ketemu dengan Tuhan, kan kita sebagai orang berdosa. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mas Lois, logikanya begini, Tuhan itu kan suci, ya kan?
Maha suci. Ya. Kalau Tuhan Maha Nah, suci. oke, Tuhan Maha Suci. Terus kita orang berdosa, kita bisa layak nggak ketemu Dia? Ya layak lah. Kenapa nggak layak? Layak Kita kan dari minta mana? ampun. Kita kan minta ampun. Kan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tinggal minta ampun. Iya, minta ampun, makanya kita perlu penebus dosa dong kalau begitu. Nggak perlu. Kita cukup minta ampun saja. Nah, ini dia sahabat logika yang terbodoh sahabat ya dari umat Kristen sahabat, bahwa jikalau Tuhan itu sudah Maha Pengasih, Maha Penyayang dan juga Maha Pengampun kepada setiap hambanya, kemudian mereka menghina lagi sahabat, memerlukan untuk sebagai pelindung bagi mereka, yaitu penebus bagi dosa-dosa mereka. Andai saja sahabat ya, seluruh hukum di dunia ini memakai logika Kristen sahabat begitu, yaitu setiap dosa akan ditanggung oleh seseorang begitu sahabat. Andai kata di sini ada sebuah negara Indonesia sahabat ya, kemudian ada seseorang yang membunuh, berzina, berkorupsi sahabat ya, contoh di kalangan para menteri sahabat ya begitu, lantas hukuman penjaranya akan diberikan kepada presiden sahabat. Ini kan tidak masuk akal begitu sahabat ya. Sebab kenapa hukuman penjara diberikan presiden? Karena presidenlah yang menunjuk para menteri sahabat, yang mempercayakan jabatan-jabatan tersebut kepada menteri sahabat. Dan jelas ini sangat tidak masuk akal sahabat ya. Bahkan seluruh konsep hukum di dunia sahabat ya, itu memakai konsep hukum Islam sahabat. Wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidak seorang pun akan menanggung beban orang lain sahabat. Dan di sini maksud beban adalah beban dosa sahabat ya. Jadi seseorang melakukan dosa, maka seseorang itulah yang bertanggung jawab atas dosa tersebut sahabat. Tidak akan pernah ada yang namanya dosa akan ditanggung oleh orang lain begitu, tidak ada sahabat ya. Baiklah sahabat, mari kita saksikan video selanjutnya, silahkan. Kita minta ampun. Kita kan minta ampun. Kan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kita tinggal minta ampun. Iya, minta ampun, makanya kita perlu penebus dosa dong kalau begitu. Nggak perlu. Kita cukup minta ampun saja. Nggak bisa. Ngapain kita punya penebus dosa kalau kitanya tetap berdosa gitu loh. Artinya siapa yang dosa, siapa yang dikorbanin gitu loh. Maksudnya saya berdosa, ya saya sendiri yang bertaubat, memohon ampun, memperbaiki diri. Masa saya berdosa, orang lain yang dianiaya gimana sih? Bukan orang lain yang dianiaya, Ya tapi kan, Tuhan. seandainya saya seiman dengan Bapak, saya berdosa, saya nggak perlu minta ampun, ditebus sama mohon maaf Yesus Kristus. Loh, kok saya yang dosa, Yesus yang sengsara gitu? Kan nggak adil gitu loh. Loh, jadi caranya Anda menebus dosa Anda bagaimana? Caranya ini melepaskan diri dari dosa itu bagaimana caranya? Ya tadi innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya, Maha Pengampun dan Maha Penyayang, tapi manusia berdosa kan tidak layak untuk menghadap Sang Yang Suci yang kudus. Nah, ini berarti jawabannya ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang percaya, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi benar-benar taubat, gak main-main. Jadi kalau mengaku berdosa, meminta ampun dan selanjutnya jangan diulang lagi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu. Dosa apa yang bisa diampuni yang langsung kepada Tuhan? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Rasulullah SAW juga bersabda, semua dosa diampuni oleh Allah kecuali illa syirka. Inna syirka ladulmun adim. Kecuali syirik. Syarika berasal dari kata syaroka dalam bahasa Arab yang artinya menyekutukan. Siapa yang disekutukan Allah? Inna syirka ladulmun adim. Sesungguhnya kesyirikan atau menyekutukan Allah adalah dosa yang tidak akan diampuni. Ya, jadi gini Mas Lois, kita ini berbeda konsep, beda langit dengan bumi ya. Anda ya, saya sudah menjawab pertanyaan saya Pak Yusuf. Sekarang saya minta bertanya. Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus adalah Allah Israel. Nah, saya bertanya, Allah Israel itu berarti ada dua dong. Kan ada Allah Bapa, ada Allah Yesus. Enggak, itu hanya karena Anda tidak mengerti aja, pikiran Anda terbatas. Kecuali Anda terima sekarang saya tanya, Yesus Allah atau bukan? Ya Allah.
Oh, berarti ada dua dong Allahnya. Allahnya Abraham kan Hashem. Siapa yang bilang dua? Itu kan Anda sendiri yang mengatakan dua. Loh, Alkitab tidak kalau pernah begitu- bilang Allah ada dua. Kalau Cuman yang begitu saya Yesus perlu siapa beritahu dong? Anda, hanya ada satu Allah yang benar, itulah Tuhan Yesus. Tidak mungkin ada dua Allah yang benar. Kalau ada dua Allah, itu berarti satu palsu. Loh, Itu. sejak kapan Allahnya Musa adalah Yesus? Ya sejak dari dulu. Ih, coba sebutkan di perjanjian lama Musa menyembah Yesus mana? Ya Anda baca sendiri aja, saya tidak usah sebutkan. Loh, Bapak kan Sejak seorang dari pastor, dulu. harusnya jelas dong. Oke, terputus ini. Ya sahabat, itu sudah disekakmat oleh si Louis sahabat ya. Jadi pendeta ini, pastor ini sekak mati begitu sahabat ya. Sejak kapan Nabi Musa alaihissalam menyembah Yesus begitu sahabat ya, menyembah Nabi Isa sebagai Allah begitu sahabat. Padahal pada saat itu jelas-jelas Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam itu belum lahir sahabat di dunia ini. Dan itulah sahabat santri, konsep yang membingungkan sahabat ya, konsep ketuhanan yang menyesatkan. Dan jikalau seseorang bertanya tentang ketauhidan seperti yang Mas Louis tadi bertanya kepada seorang pendeta tadi, mereka akan bingung sahabat. Apakah Bapa Tuhan ataukah Yesuskah Tuhan? Ataukah Bapa adalah Allah dan Yesus adalah Allah? Itu bagaimana bisa? Kalau konsep ini sahabat, yaitu Yesus atau Allah menjelma menjadi seorang manusia sahabat ya, kemudian itu dibuktikan dari perkataan Yesus sebagai bukti adalah Allah menjadi manusia, sebagaimana Yesus berkata dalam Injil mereka, yaitu aku dan Bapa adalah satu. Ini sangat lucu sahabat. Padahal di tanah Jawa sendiri itu ada sahabat ya yang mengaku sebagai Allah sahabat, yaitu Sesiti Jenar sahabat. Apa perbedaannya antara Sesiti Jenar dengan Yesus Kristus yang mengaku sebagai Allah begitu sahabat ya? Perbedaannya adalah tentang ketauhidan, pemahaman tentang tauhid sahabat. Jadi pemahaman ilmu tauhid atau pemahaman yang berdasarkan ilmu tasawuf sahabat ya, apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam di sini sahabat ya, atau Sesiti Jenar atau Al-Halat begitu sahabat ya, itu bisa dipahami dengan mudah sahabat. Karena apa yang telah dikatakan Yesus itu semata-mata bukan dia membicarakan dirinya adalah Allah, bukan sahabat, tetapi yang dimaksud bersatu. Aku dan Bapa adalah satu di sini adalah seluruh tingkah laku, ucapan, kekuatan tidak ada miliknya Yesus sendiri sahabat, tetapi adalah milik Allah begitu sahabat. Apa yang telah dikatakan Yesus adalah risalah dari Allah. Seperti Rasulullah Muhammad SAW, setiap tingkah laku beliau, setiap perkataan beliau itu sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sahabat. Dan lagi-lagi kelakuan yang tidak sopannya orang Kristen sahabat, jikalau mereka sudah kehabisan kata-kata berdebat begitu sahabat ya, mereka langsung memutus sambungan teleponnya begitu sahabat, seperti apa yang telah dilakukan oleh kru dari tim pastor ini sahabat. Dan sahabat, konsep ketuhanan yang dipahami dan diimani oleh Kristen bahwa Yesus Kristus akan menebus dosa seluruh umat manusia yang beriman kepadanya, percaya padanya, ini sangat tidak masuk akal sahabat ya. Kenapa? Kalau kita mengaplikasikan di dunia ini sahabat ya, ini otomatis dunia akan rusak sahabat. Kenapa begitu? Semakin banyak sahabat ya, kalau kita ambil contoh saja sahabat, di Eropa dan di Amerika sahabat ya, begitu banyak seks bebas sahabat. Mereka tidak mau menikah dan mereka memakai seks bebas, berzina dan begitu. Dan lebih lagi di bulan ini sahabat ya, yang viral itu di Prancis sahabat, ada gereja itu mempedofili sekitar 330.000 anak sahabat ya. Dan pedofil sendiri itu adalah pendeta sahabat. Jadi pada saat mereka menjadi pedofil kemudian berzina begitu sahabat ya, pada akhir hayatnya ditebuslah dosa dia dengan Yesus begitu. Ini aneh sahabat ya. Aneh sekali sahabat. Saudara-saudara, Tuhan memilih engkau. Tuhan mengerjakan keselamatan dalam dirimu supaya engkau menjadi suci. Tanpa anugerah dari Tuhan, tidak ada kuasa penyucian dalam diri kita. Tanpa Roh Kudus melaksanakan keselamatan yang sudah direncanakan oleh Bapa dan yang sudah digenapkan oleh Anak, tidak ada orang boleh diselamatkan. Roh yang memberikan hidup telah melepaskan manusia keluar dari hukum dosa dan hukum maut.
Oke sahabat, itu adalah cuplikan dari pidato seorang pendeta sahabat ya. Abaikan dari penjelasan pendeta itu sahabat ya. Karena kenapa? Karena itu adalah buah dari pemikiran dari pendeta itu sendiri sahabat. Pengertian dari apa yang telah dipidatokan itu bukanlah runutan daripada asbabun nuzul atau asal muasal daripada ayat tersebut sahabat ya. Karena sangat jelas sekali di dalam Injil sahabat itu tidak pernah ada yang namanya asbabun nuzulnya sahabat. Jadi pengertian pemaknaan dari setiap ayat di dalam Injil Bible begitu sahabat ya, menurut apa yang mereka inginkan sahabat begitu. Dan sangat jelas sekali apa yang telah tertera di dalam Roma pasal 8 ayat 2 sahabat, yaitu roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa sahabat dan hukum maut begitu sahabat ya. Jadi ini artinya sahabat, jikalau seseorang sudah mempunyai Roh Kudus begitu sahabat ya. Dan katanya sih kalau orang sudah masuk Kristen begitu sahabat, Roh Kudus itu sudah ada otomatis pada dirinya sahabat. Dan itu berarti kalau orang sudah mempunyai Roh Kudus begitu sahabat, hukum dosa dan hukum maut itu sudah merdeka bagi mereka sahabat. Jadi sudah tidak ada dosa mereka begitu, meskipun mereka melakukan pembunuhan ya sahabat ya. Meskipun mereka itu menjual narkoba, terus mereka itu nyabu kayak gitu, minum khamar, minum anggur, mabuk kayak gitu sahabat, apalagi berzina dengan siapapun begitu sahabat ya, itu tidak ada dosa bagi mereka sahabat. Karena Yesus sendirilah yang akan menebus dosa mereka di hadapan Bapaknya sahabat ya, jika mereka beriman kepada Yesus begitu sahabat. Jikalau logika ini sahabat ya, konsep ketuhanan ini dipakai seluruh dunia sahabat, hukum-hukum di dunia ini rusak sahabat ya, rusak semua dunia ini. Coba bagi teman-teman Kristen ya, renungkanlah seperti ini. Bagian dari saudara-saudara kalian yang ada di dunia ini seperti apa kehidupannya begitu ya. Kalau Muslim jelas kita sama, satu Tuhan, dan kita sama. Kalau namanya aurat maksiat itu tidak akan kita lakukan begitu sahabat ya. Kalau kita lakukan, kita berdosa kepada Allah dan kita hanya meminta maaf kepada Allah saja. Dan pertanyaan yang paling menggelikan di sini adalah di mana sih letak sebenarnya ajaran kasih dari umat Kristen begitu sahabat ya, dari kekristenan. Di mana sih letak ajaran kasihnya itu? Yang padahal mereka membuat dosa sendiri tapi enggan untuk mengakuinya dan meminta untuk Yesus menebusnya sahabat. Ini kan di mana sih letak ajaran kasih? Jangan sampai yang dimaksud dengan ajaran kasih itu adalah ajaran kasih sayang yang berbau ranjang sahabat ya. Yang berbau ranjang sahabat ya, yang ya tahu sendiri sahabat seperti apa yang telah dilakukan oleh ribuan pendeta yang ada di Prancis sahabat ya. Itu sebagian sahabat, dan bagi umat-umatnya juga banyak sekali di Eropa begitu sahabat ya. Dan mereka itu sudah sangat yakin dan juga sudah sangat beruntung bagi mereka itu sudah memiliki Yesus sahabat, penebus dosa begitu. Jadi mereka berdosa, nanti dosanya dikasihkan kepada Yesus, dan logikanya Yesuslah yang teraniaya. Ya semoga mereka yang ingin membuka hatinya sahabat ya, ingin mengetahui tentang kebenaran begitu sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah buat mereka semua sahabat ya, amin ya rabbal alamin. Karena sahabat santri, hidayah itu bukan ditunggu sahabat, tetapi dijemput dengan apa? Dengan pelajari sahabat, buka mata, buka hati begitu sahabat ya. Bandingkan antara Injil dengan Al-Quran begitu, pahami semuanya bagi mereka begitu sahabat ya. Dan jangan mengikuti apa yang telah dikatakan dalam kesaksian oleh seorang murtadin begitu. Saya yakin sahabat santri, seluruh murtadin yang murtad begitu sahabat ya, mereka itu memberikan kesaksian yang palsu begitu sahabat. Kenapa begitu? Karena dari ucapan-ucapan mereka, kalau mereka itu adalah memang dari Islam, otomatis mereka itu sendiri bisa belajar ilmu Al-Quran sahabat, otomatis mudah sekali dalam melafalkan Al-Quran begitu sahabat ya. Tetapi kebanyakan daripada murtadin yang memberikan kesaksian di dalam video-video di channel YouTube begitu sahabat, mereka itu kebanyakan tidak mengetahui cara membaca Al-Quran sahabat. Bayangkan, contoh saja sahabat ya, umur 17 tahun dia murtad begitu, tetapi 16 tahun pada saat dia ada di Islam, surat Al-Fatihah pun dia masih belum bisa membacanya sahabat. Kan aneh dan lucu sahabat begitu ya. Dan kami berkeyakinan sahabat santri, murtadin yang ada di channel YouTube semuanya itu kemungkinan besar adalah
murtadin karbitan sahabat, murtadin yang dibuat-buat oleh pihak Kristen sendiri, oleh misionaris Kristen sendiri, agar menggoncangkan hati-hati orang yang lagi terguncang begitu sahabat ya, yang lemah iman begitu sahabat. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu untuk video reaksi ini. Kami harap untuk terus mendukung channel ini sahabat ya, agar bisa didengar oleh seluruh rakyat Indonesia sahabat, terkhusus oleh umat Kristen sahabat begitu sahabat ya, agar mereka bisa mengetahui kebenaran yang hakiki sahabat, tidak lagi menjadi sesat sahabat ya, dan kembali kepada agama tauhid sahabat, yaitu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan seluruh semesta alam, dan satu-satunya Allah lah yang patut disembah sahabat. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.